Nah, kalau mengenai naturalisasi Mas Silger, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Dan saya Mereka rasa sangat Indonesia, apa guys. yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudism, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah, dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah, kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain. Jadi ya disinilah sekarang kita melihat adalah momen terbaik bagi tim nasional kita. Jadi dengan penambahan 2 pemain ini akan ada 14 pemain diaspora Indonesia, teman-teman, yang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Belum termasuk Elkan Baggett yang kita tahu sedang tidak dipanggil oleh Shin Taeyong, dan juga belum termasuk Maklok, pemain asing yang lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia untuk membela tim nasional Indonesia. Berarti persaingan untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia akan semakin ketat. Untuk apa sih persaingan semacam ini? Ya agar pemain terbaiklah yang dipilih untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Agar pemain yang bisa memberikan 110% di atas lapangan, yang bisa memberikan kontribusi yang akan dipilih oleh Shin Taeyong. Salam olahraga, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sengaja saya menunjukkan kepada teman-teman video pernyataan ya dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Tentu ini menjawab ada, tahulah ya, anggota dewan yang kemarin ya, Nuroji atau siapa itu, yang dia mempersoalkan bahwa kenapa kita Indonesia negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, tetapi kita kok susah sekali mendapat para pemain, bibit-bibit pemain sepak bola Indonesia. Kenapa kita harus melakukan naturalisasi pemain-pemain asing ya, menurut anggota dewan itu. Tentu pernyataan ini langsung dibantah ya oleh Bapak Erick Thohir. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa proses untuk naturalisasi atau pengambilan sumpah kepada kedua pemain yang telah disetujui oleh DPR RI menjadi warga negara Indonesia harus dilakukan di luar negeri. Kenapa tidak datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah? Tentu teman-teman sudah tahu ya, sudah mendengarkan penjelasan yang menurut saya sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir. Ya, kita ketahui bersama bahwa sekarang Liga sudah mulai bergulir. Artinya FIFA Matchday itu belum ada. Makanya pemain itu tidak bisa diizinkan untuk kembali ke negaranya. Sehingga PSSI mengambil langkah yang menurut saya sangat tepat. Bagaimana mereka memberikan kelonggaran kepada Mas Silger dan juga Aliano untuk mengambil sumpah di luar negeri, tentunya di KBRI ya. Ya, zaman kan sudah canggih ya, tidak harus datang ke Indonesia. Bisa pakai Zoom juga bisa. Mas Silger kemarin sudah bermain bersama FC Twente ya. Kita berharap dengan bertambahnya 2 pemain ini tentu bisa menambah kekuatan penuh bagi timnas Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bung Binder tadi,
bahwa ini tentu akan menambah persaingan di dalam kubu tim nasional Indonesia sendiri ya. Sudah banyak pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Tentu melalui naturalisasi ya. Jadi kita jangan lagi sampai ada keluar kata-kata bahwa kenapa kok pemain timnas Indonesia mukanya bule semua. Mereka lupa kalau pemain timnas Australia baru-baru ini semuanya bule. Jadi buat orang-orang yang suka nyinyirin terkait dengan program naturalisasi, silahkan Anda menikmati sakit hati Anda ya. Kami supporter Indonesia tetap mendukung penuh apa yang dikerjakan oleh Bapak Erick Thohir bersama timnya di PSSI itu sendiri ya. Itu hanyalah segelintir orang yang tidak suka dengan keberhasilan sepak bola Indonesia. Teman-teman kalau perhatikan ketika PON di Aceh baru-baru ini di mana mempertemukan ya Sulteng versus Aceh, itu terjadi hal yang tentunya seharusnya tidak dilakukan oleh wasit maupun pemain ya. Nah, terkait dengan peristiwa yang terjadi di PON Aceh baru-baru ini, tidak ketinggalan juga abang kita si Handuk ikut angkat bicara. Teman-teman coba perhatikan ya terkait dengan pernyataan si Thohir ini. Ada sesuatu yang ganjil ya. Teruntuk Rocky Gerung, Peter Gonta dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang demam atau mengaku-ngakukan lokal pret ya, lokal pret. Sebenarnya aku nggak mau menyebut lokal pret, tapi ya mereka menyebutnya seperti itu lebih dulu. Masalah naturalisasi ini sebenarnya masalah basi ya, tapi nggak akan bosan aku terus memberikan masukan, ide, argumen dan juga masalah wawasan tentang naturalisasi. Yang mana mereka-mereka yang mendambakan pemain lokal ini sebenarnya itu aku nggak tahu apa tendensinya, tapi mereka bahkan seolah-olah itu lupa bahwa proses naturalisasi itu berjalan itu sudah lama. Bahkan 2010 ketika Irfan Bahdim itu berubah menjadi warga negara Indonesia, itu adalah rekrutan naturalisasi pertama tahun 2010 dan dia masih punya darah Indonesia, tapi nggak ada tuh yang mengatakan bahwa oh lokal, nggak ada. Proses naturalisasi itu pun masih ada darah Indonesianya loh ya, masih ada darah Indonesianya. Lalu bagaimana dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi dan menjadi pemain timnas tapi tidak punya darah negara Indonesia? Contohnya Christian Gonzalez. Christian Gonzalez itu penggawa timnas, tapi dia bukan darah murni dari Indonesia. Ada Victor Ibonevo, Bio Pauline, yang terbaru Beto Goncalves dan juga Spaso. Mana yang teriak-teriak pemain Persija anti naturalisasi? Nggak ada. Kenapa mereka dulu waktu membawa timnas itu jeblok-jeblokan di era waktu timnas itu jeblok-jeblokan? Para orang-orang ini tuh nggak pernah teriak-teriak tuh naturalisasi, kagak. Lalu kenapa? Bedanya apa dengan proses naturalisasi yang sekarang? Nggak ada. Sama bedanya aja. apa? Nggak ada bedanya kan? Mereka orang-orang yang ikut di timnas sekarang, meskipun dia bule, mereka punya darah negara Indonesia, darah dari bumi pertiwi. Mereka punya. Makanya mereka tidak mengikuti proses naturalisasi sebagaimana orang-orang yang asing. Misalnya katakanlah Christian Gonzalez harus bertempat tinggal di Indonesia, tinggal di Indonesia itu sampai 5 tahun berturut-turut, tidak boleh jeda. 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia tanpa keluar dari Indonesia, mereka baru bisa dinaturalisasi. Mereka pemain-pemain yang sekarang enggak. Mereka tetap aja tinggal di sana karena punya darah Indonesia, mereka berhak menjadi warga negara Indonesia, memilih antara Belanda atau Indonesia, dan mereka ikhlas, mereka rela berubah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia untuk timnas. Dan hasilnya timnas pun bagus, mendapat sorotan yang luar biasa dari publik dunia. Sangat bagus. Sekarang kalian teriak-teriak. Lalu pemain-pemain keturunan ini
Apa bedanya dengan pemain-pemain keturunan yang ada di cabur lain? Contoh Susi Susanti, Apa tuh, Alan Budi Kusuma mengharumkan bulu tangkis di pentas Iya, Olimpiade betul. Susi dapat emas. Susanti. Mereka keturunan Cina, bos. Memang dia sudah tinggal di sini, tapi kan juga keturunan. Bedanya apa dengan pemain-pemain keturunan yang sekarang memilih warga negara Indonesia walaupun tinggalnya nggak di Indonesia? Nggak ada salahnya. Dan sekarang kalian keluar-keluar lagi. Ketika timnas membumbung tinggi, mereka keluar-keluar lagi. Heran aku dengan pola pikir seperti ini. Mau adu argumentasi, ayo silahkan. Tetap kita ikuti. Mau adu argumentasi, silakan. Tetap kita ikuti. Ya, berbicara soal naturalisasi, teman-teman, ada sebuah perbedaan ya antara proses naturalisasi yang sekarang dengan proses naturalisasi yang dulu. Kalau dulu kebanyakan kita ambil pemain-pemain yang sudah lama ya main di Liga 1 dan 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Ternyata ya saat itu banyak klub-klub yang mendesak agar para pemain-pemain luar negeri ini dinaturalisasi. Tujuannya itu bukan untuk timnas sebenarnya, tapi untuk klub itu sendiri. Karena ketika itu ada kuota untuk pemain asing di setiap klub itu kan dibatasi. Sehingga salah satu cara bagaimana agar pemain asing itu bisa bermain di klub tanpa harus mengikuti yang namanya kuota, yaitu sengaja dinaturalisasi. Makanya sekarang saya heran kenapa orang kok pada nyinyirin terkait dengan naturalisasi yang tentunya membawa atau berdampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Ya teman-teman, sekarang kita simak pernyataan Towel terkait dengan PON Aceh. Saya nggak heran soal itu. Saya juga nggak kaget kalau ada dugaan Kenapa? match fixing, karena yaitu tadi nggak mungkin wasit Eko Agus yang memang C1 tapi dia kategori C lisensinya. Kategori C itu hanya untuk Liga 3, EPA, Piala Surati Nasional. Nah dia boleh tuh, atau dia biasa memimpin di pertandingan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia memimpin pertandingan perempat final Aceh lawan Sultan di saat-saat akhir menggantikan Ahmad Hilmi? Itu pertanyaan krusial gitu loh. Kalau kita menduga-duga berdasarkan pengetahuan pengalaman saya dalam soal match fixing pengaturan skor, kenapa Ahmad Hilmi nggak mau menjalankan tugasnya sebagai pertandingan? Bisa jadi dia mau lurus, dia tidak mau ambil resiko, maka dia menolak memimpin pertandingan itu. Kemudian diganti oleh Eko Agus. Memang lisensinya C1, tetapi C1-nya kategori C. Karena C1 itu ada A, B, C, dia kategori C. Dia Liga 3, dia EPA, dia Liga Surati Nasional. Itu baru dia boleh. Kenapa di pertandingan seperti ini pilihannya kepada Eko Agus? Gitu loh. Makanya kalau PSSI benar mau usut kasus ini, periksa pengawas wasit Kusni, periksa Matchcom, pengawas pertandingan, periksa juga technical delegate-nya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura ini. Kalau perlu periksa sekjen sebagai atasan technical delegate. Karena Desi Afrianto sehari-harinya adalah deputy sekjen. Jadi apa-apa kan pasti diketahui oleh atasannya harusnya. Gitu loh. Siapa yang menugaskan wasit juga periksa. Tapi siapa yang mau diperintahkan oleh PSSI untuk memeriksa itu? Komdis. Berapa bulan lalu atau sebulan lalu saya bilang, integritas sepak bola di Indonesia sudah mati ketika Komdis hanya mengurangi atau hanya menghukum pelaku match fixing dengan mengurangi 3 poin. Ketika Komdis hanya menghukum pelaku atau menghukum yang terlibat di dalam match fixing dengan mengurangi 3 poin dan denda 150 juta, disitulah sebetulnya integritas sepak bola mati. Kenapa? Karena itu memberikan sinyal kepada para pelaku match fixing lainnya. Nggak perlu takut match fixing, nggak perlu takut main-main, nggak perlu takut main gila di pertandingan. Karena apa? Hukumannya cuma -3
dan denda 150 juta. Hukumannya cuma itu. Teman-teman, kalau perhatikan pernyataan si Towel tadi bahwa saya mempunyai pengalaman di match fixing. Wow. Artinya memang yang kita duga selama ini sedikit demi sedikit mulai terkuat. Pandangan teman-teman seperti apa? Ayo, gas di kolom komentar.